Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dengan tema seorang nabi. Ulangan pasal 18 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang nubuatan dengan berita seorang nabi yang akan menggantikan Musa, pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel kelak. Dan penggenapan nubuatan itu adalah kedatangan Sang Mesias, yaitu Sang Juru Selamat. Kedatangan Mesias adalah penggenapan janji Allah, bahwa janji Allah adalah keselamatan buat bangsa Israel. Saudaraku, secara umum kitab Ulangan ini berisi tentang amanat Musa atau seruan Musa yang disampaikan kepada generasi muda bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian atau Kanaan. Karena generasi muda bangsa Israel sudah tidak mengetahui bagaimana pemilihan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada generasi nenek moyang dari mereka, serta juga kepada orang tua mereka. Kitab Ulangan ini juga sebagai kitab pembaruan perjanjian, yaitu perjanjian Tuhan kepada bapak-bapak leluhur mereka yang terus-menerus dibacakan ulang buat generasi muda bangsa Israel, dengan tujuan agar generasi muda bangsa Israel selalu mengingat kasih setia Tuhan kepada umat Tuhan atau bangsa yang telah dipilih Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mereka begitu dahsyat, hebat, dan mengagumkan, dan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus sepanjang sejarah bangsa itu. Saudaraku, amanat Musa itu juga meliputi atau menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian itu. Amanat Musa untuk bangsa Israel yang juga mengingatkan mereka untuk tidak mengikuti kebiasaan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan sebelumnya. Sebaliknya, mereka harus menjauhi kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa yang berada di tanah Kanaan tersebut. Dan mereka juga diingatkan untuk hanya mendengarkan suara Tuhan saja yang dinyatakan melalui nabi yang telah dipilih dari tengah-tengah bangsa mereka. Karena hanya seorang nabi yang benar yang telah dipilih oleh Tuhan yang akan mengetahui firman Tuhan dan perintah Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Dengan artinya bahwa melalui perkataan para nabi, Tuhan akan selalu mengingatkan mereka
agar bangsa Israel menjauhi kekejian. Saudaraku, tertulis di ayat 18 dan seterusnya di kitab Ulangan 18 ini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian pembacaan saudara di pagi hari ini, untuk diingat bahwa Tuhan tidak senang bila umat Tuhan belajar dari yang salah dan menjijikan. Maka Tuhan ingin umatnya belajar berdasarkan dari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.